Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin, teman-temanku sekalian yang saya hormati rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan video kita pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, masih melanjutkan tentang akhlak atau adab-adab pergaulan antara suami dan istri. Kita masuk pada poin-poin yang merupakan bagian dari akhlak atau adab seorang suami kepada istrinya, yang wajib dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adam naf'a bihi wa bi'ilmi fid darin amin. Wa min husni ishratir rajul lil mar'ah an yatahammala adzaha. Dan di antara akhlak baik atau pergaulan baik yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada istrinya adalah an yatahammala adzaha, yaitu dapat tahammul. Tahammul itu artinya memikul, menanggung, memikul adzaha, gangguan-gangguan atau hal-hal yang menyakitkan dari istrinya. Jadi ketika istri misalnya ucapannya pedas, omongannya tidak nyaman, dan seterusnya, ya mengecewakan, maka seorang laki-laki ini yatahammal adzaha, ya bisa memikul rasa sakit itu, bisa memikul rasa gangguan atau gangguan tersebut. Ini min husni ishratir rajul lil mar'ah, bagian dari baiknya pergaulan seorang suami kepada istrinya. Wa yataghafala an katsirin mimma yabduru minha. Dan yang kedua, seorang laki-laki ya ini sebisa mungkin melupakan banyak kesalahan-kesalahan yang muncul dari istrinya. Kenapa itu dilakukan? Rahmatan biha, karena sayang kepada istrinya, wa syafaqatan 'alaiha, dan karena syafaqah, ya, karena lembut kasih sayang. Rahmah tadi, rahmatan karena rahmat kepadanya, karena sayang. Wa syafaqatan 'alaiha, dan karena syafaqah, maknanya hampir sama, syafaqah dengan rahmah, karena sayang kepada istrinya. Waqad amara Allah Ta'ala bimu'asyaratin nisa'i bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum laki-laki agar mempergauli istri-istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kama amara bimusahabatil walidaini bil ma'ruf, persis seperti Allah Subhanahu wa taala perintahkan seorang anak mempergauli bapak ibunya dengan cara yang baik. Faqala fil walidain, Allah Subhanahu wa taala terkait dengan anak harus mempergauli bapak ibunya dengan cara yang baik, berfirman wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan bapak ibumu fid dunya, di dunia ini, ma'rufan, dengan cara yang ma'ruf. Wa qala fil nisa, nah berkaitan dengan istri, Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci mereka, artinya ada hal-hal yang kalian tidak suka, maka fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, maka bisa jadi kalian membenci sesuatu, tapi pada saat yang sama wa yaj'alallahu, pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala menjadikan fihi, di dalamnya, khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Khairan itu sudah nakirah, yang maknanya memberikan pengertian lil kathrah, lalu kemudian ditambahkan taukid oleh Allah Subhanahu wa taala, katsiran, banyak. Jadi berarti kebaikannya bukan hanya 1, 2, 3, tetapi banyak, karena Allah tegaskan khairan katsira dengan nakirah dan kemudian diberikan sifat katsira. Qala al-mu'allif rahimahullah, kemudian mu'allif melanjutkan, inna ihtimal al-adha minal mar'ah inda taishiha wa ghadabiha minal khuluqil karim. Sesungguhnya menahan diri terhadap hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang tidak enak dari seorang istri, inda taishiha, ketika istri tersebut sedang emosi, wa ghadabiha, sedang marah, minal khuluqil karim, termasuk akhlak yang mulia. Jadi menahan diri, ya, memikul, betahke, bahasa Jawa, ya, betahke, menahan diri.
ketika istri itu marah, ketika istri itu emosi, kita tetap menahan diri. Ya, kita pikul itu rasa sakit itu, kita tahan. Ya, kita tanggung rasa sakit, kita tahan rasa sakit itu minal khuluqil karim, termasuk akhlak yang mulia. Wa qad kana alaihi salatu wassalam a'dhaman nasi ihtimalan wa hilman wa karaman. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling besar ihtimalnya, paling besar paling besar kemampuannya menahan diri, wa hilman, dan kesabarannya, wa karaman, dan maafnya. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Rawa Muslim an ba'di sahabah. Imam Muslim meriwayatkan dari sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in annahu qala, bahwa salah seorang sahabat itu berkata, ma ra'aitu ahadan arhama bil 'iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku belum pernah melihat ada seorang pun yang lebih sayang, yang lebih lembut kepada keluarganya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dibanding Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tarikh Ibnu Asakir, dalam kitab tarikh yang ditulis oleh Imam Ibnu Asakir, an Anas radhiyallahu anhu taala, dari Anas radhiyallahu anhu annahu qala, Anas berkata, kana sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bis-sibyani wal 'iyal. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang kepada anak-anak wal 'iyal, dan kepada keluarganya, kepada anak-anak dan istrinya. Wa min husni 'ishratir rajuli lil mar'ah. Bagian yang kedua di antara akhlak yang baik, pergaulan yang baik seorang laki-laki kepada istrinya adalah an yumazihaha. Seorang suami itu mengajaknya bergurau, wa yuda'ibaha, dan mengajaknya bermain. Fa inna fil muda'abah tatyiban liqalbiha. Sebab dalam gurauan atau permainan ini bisa membuat hati mereka senang. Wa irahatan li nafsiha, dan menenangkan hati seorang istri, menenangkan hati perempuan. Wa jabran li khatiriha, dan mengisi kekosongan hatinya. Wa inna fiha tansyitaha ilal amal an raghbatin wa irda'iz zawj wa hubbin lahu. Dan dalam gurauan permainan, ya, itu di situ mengandung sebuah tansyid, mengandung sebuah tansyid, ya, artinya mengandung sebuah usaha untuk menjadikan, ya, seorang istri itu rajin, seorang istri itu giat dalam melakukan aktivitasnya semata-mata an raghbatin fi irda'iz zawj, dalam rangka menginginkan mendapatkan ridhonya suami, wa hubbin lahu, dan mendapatkan cintanya suami. Kana alaihi salatu wassalam yamzahu ma'an nisa'i mutanazzilan ila darajati uqulihinna fil 'amali wal khuluq. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa guyon, gojek, gurau bersama dengan istri-istrinya, mutanazzilan ila darajati uqulihinna fil 'amali wal khuluq. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu menurunkan grade-nya hingga menyesuaikan dengan karakter akal dan karakter perbuatan serta karakter tabiat perempuan. Rawa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan min hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bisanadin sahih, dengan sanad sahih, annahu alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusabiquha fil aduwi, dulu pernah balapan, lomba lari dengan Aisyah. Fasabaqtuhu yauman, kata Aisyah, maka pernah satu ketika aku menang. Tapi wasabaqaha fi ba'dil ayyam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengalahkan Aisyah, pernah menang atas Aisyah. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian berkata, hadhihi bitilka, ini balasan yang dulu. Artinya apa? Ini merupakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya, gurau, gojek, itu hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wa fi ma rawahul Hasan Ibnu Sufyan fi musnadihi, dan juga terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Sufyan dalam musnadnya, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana min afkahin nas ma'a nisa'i, merupakan orang yang paling banyak tertawa bersama dengan istri-istrinya, orang yang paling banyak gojek, banyak gurau bersama dengan istri-istrinya. Akhrajat Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya, wa khiyarukum linisaihim, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istri-istrinya. Hada, begitulah. Wa husnun niyyah fil muda'abah matlub. Kata muallif rahimahullah, niat yang baik dalam gojek, dalam gurau, ya, itu merupakan perkara yang dianjurkan. Artinya, ketika seseorang ini bergurau, ya, berkelakar atau bergurau bersama dengan istrinya, maka diniatkan sebagai niat ibadah, sebagai niat yang baik. Wa fihi thawabun kabir, dan di sana ada pahala yang besar. Wa alaihi idza ma zaha an yasduqa wa la yakdziba, dan bagi seorang laki-laki ketika bergurau dengan istrinya tetap wajib untuk jujur dan tidak melakukan dusta. Wa iyyakuna mu'tadilan, dan tentunya juga harus tetap i'tidal, harus tetap tengah-tengah, tidak keterlaluan. Fala yazidu ila an tajtari alaihi, tidak boleh berlebihan hingga istrinya menjadi berani atau menjadi kurang sopan, tidak berakhlak kepada suaminya. Fa inna dzalika yufsidu khuluqaha, sebab kalau keterlaluan justru dapat merusak karakter atau merusak akhlaknya perempuan itu sendiri. Wa yuzilu haibatahu min qalbiha, dan menghilangkan wibawanya suami dari hatinya istri. Wa min husni ishratil mar'ah lirrajul alla tuhammila zawjaha ma la taqata laha bihi. Di antara wa min husni ishratil mar'ah lirrajul, dan di antara akhlak yang baik, pergaulan yang baik yang dilakukan oleh seorang wanita kepada suaminya. Berarti ini artinya adalah kebalikan dari tadi. Kalau tadi adalah akhlak-akhlak seorang suami kepada istrinya, sekarang ini adalah pembahasan tentang akhlak-akhlak seorang suami, seorang istri kepada suaminya. Wa min husni ishratil mar'ah lirrajul, di antara pergaulan yang baik yang dilakukan oleh seorang wanita kepada suaminya adalah alla tuhammila zawjaha ma la taqata lahu bi. Seorang wanita tidak membebankan kepada suaminya apa yang tidak mampu untuk dilakukan oleh suaminya. Wala tatluba minhu ma yazidu 'alal hajah, dan tidak menuntut suami melebihi kebutuhan. Ma yazidu 'alal hajah, tidak menuntut suami melebihi kebutuhan. Ini perlu dicatat baik-baik, tidak menuntut suami melebihi kebutuhan. Wa hadza fil ma'na i'anatun li zawjiha 'alal iktisad. Sebab ketika seorang istri tidak membebani suaminya melebihi apa yang mampu dilakukan dan tidak menuntut lebih dari kebutuhan, sesungguhnya merupakan usaha, merupakan i'anah, yang merupakan bantuan atau merupakan pertolongan, bantuan dari seorang istri kepada suaminya untuk dapat melakukan al-iqtisad, melakukan hidup yang sederhana, ya, hidup yang bersahaja. Kenapa harus hidup yang bersahaja? Hidup yang sederhana, tidak perlu bermegah-megahan. Innal qana'ata tu'ammirul buyut. Sesungguhnya sifat qana'ah, sifat terima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala,
tu'ammirul buyut, dapat memakmurkan, meramaikan rumah. Artinya menjadikan rumah ini harmonis, rumah itu bahagia. Wa tuqi'ul ulfah, dan dapat mewujudkan al-ulfah, keharmonisan, kerukunan rumah tangga. Wa innal jash'a wa tama'a yud'ifani al-mahabbah. Dan sesungguhnya al-jash' yakni rakus, wa tama', ya, dan menginginkan berlebih, yud'ifanil mahabbah, dapat melemahkan rasa cinta, wa ya'tiyani bil karahah, dan dapat mengantarkan pada kebencian. Wa ma ahsanal mar'atal qani'ata dzatal khuluqil karim al-hasanata at-tasarrufi fi qalil rizqi liyakfiyaha wa zawjaha wa auladaha. Betapa indahnya, betapa baiknya seorang wanita yang qani'ah, yang terima, dzatal khuluqil karim, memiliki akhlak yang mulia, al-hasanata at-tasarrufi, yang baik pengelolaannya, fi qalil rizqi, dalam rizki yang sedikit, liyakfiyaha, agar cukup untuk dirinya, wa zawjaha, dan cukup untuk suaminya, wa auladaha, dan juga cukup untuk anak-anaknya. Wa 'alal mar'ah, dan wajib atas seorang istri, an turaghiba 'anil kasbil haram, untuk, ya, mewanti-wanti suaminya jangan sampai melakukan usaha yang haram. Lima fihi minal halak wad damar, sebab usaha yang haram, hasil usaha yang haram, di dalamnya mengandung kehancuran, mengandung kebinasaan. Fakullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi, sebab setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, fannaru awla bihi, maka api neraka lebih layak baginya, sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis yang dhaif. Wa qad kana nisa'us salaf taqulu al-wahidah minhunna li zawjiha aw abiha. Dahulu para wanita-wanita salaf mengatakan, ya, salah seorang dari mereka mengatakan kepada suaminya atau kepada bapaknya, taqulul wahidah minhunna li zawjiha aw abiha, mengatakan kepada suaminya atau kepada ayahnya, iyyaka wa kasbal haram, jangan sekali-kali Anda bekerja dengan kerja yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju' wad durri, sebab kami ini kuat tahan lapar, wad durri, dan tahan sakit, tapi wala nasbiru 'alan nar, dan tidak kuat dan tidak tahan berada di neraka. Kaum muslimin, ikhwah fillah rahimakumullah, luar biasa ketika kemudian kita mengambil pelajaran dari ucapan wanita salaf ini, ya, wanita-wanita di zaman salaf itu, di mana begitu khawatir mendapatkan hasil yang haram, begitu khawatir kalau suaminya atau ayahnya itu bekerja dengan pekerjaan yang haram. Ini tentunya sangat berbeda dengan sekarang, di mana banyak kaum wanita yang mendorong suaminya untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya meski dari hasil yang haram. Bahkan banyak data mengatakan, ya, bahwa para koruptor itu melakukan korupsi adalah juga karena adanya andil dan peranan dari istri-istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Wala yasihhu lizawjah imti'aduha min tahawuli mali zawjiha min yusrin ila usrin. Seorang istri tidak dibenarkan merasa benci, ya, merasa imti'ab, merasa marah, min tahawuli mali zawjiha min yusrin ila usrin, karena terjadinya perubahan kondisi ekonomi suaminya dari kaya menjadi miskin, dari gampang mudah menjadi susah. Faminal qabih an tataghayyara bi taghayyuril hal, maka jelek sekali seorang wanita itu berubah karena perubahan keadaan. Dulu ketika suaminya kaya, dia begitu sayang, tapi ketika suaminya tidak memiliki uang, maka langsung ditendang. Buruk sekali akhlak yang seperti ini. Oleh karena itu, maka tidak dibenarkan seorang wanita marah, seorang wanita merasa
benci ya terhadap suaminya dikarenakan keberadaan suami yang berubah, awalnya kaya, awalnya mudah rezekinya, kemudian menjadi sempit atau menjadi susah. Inna 'alaiha an tardha bil qada. Sesungguhnya seorang wanita harus wajib ridho dengan qada Allah Subhanahu wa taala, wa an takuna li zawjiha fi shiddatihi, dan dia tetap berpihak kepada suaminya dalam kondisi-kondisi berat, dalam kondisi-kondisi susah. Kama kanat lahu fi rahahi, sebagaimana dia sangat lengket dengan suaminya pada saat-saat makmur, pada saat-saat bahagia, pada saat-saat banyak rizki. Wa ashhadu anna katsiran minal fadilat hadza haluhunna yasbirna alimatin anna intidhar al-faraj min afdali anwa'il ibadah. Dan aku bersaksi, aku menyaksikan, ya, aku menyaksikan, maksudnya wa ashhadu, aku menyaksikan sendiri, ada banyak wanita-wanita yang mulia keadaannya seperti ini, yakni suaminya dalam kondisi berat, kondisi susah ekonominya. Apa yang mereka lakukan? Yasbirna, mereka bersabar. Alimatin, mereka yakin, mereka faham. Annantidhar al-farad, sungguhnya menunggu adanya masa-masa yang mudah, menunggu kondisi-kondisi yang mudah. Min afdali anwa'in ibadah, merupakan bagian dari macam ibadah yang paling utama. Ya'khudna bi'aidi azwajihinna, mereka membantu suami mereka. Wa ya'malna fil khiyadah wa nawiyah, mereka ikut bekerja, menjahit dan lain sebagainya dalam rangka membantu suaminya. Yastadrirna rizqa, mereka berusaha untuk mengalirkan rizki. Hatta tanfarijal azmah, hingga akhirnya krisis itu hilang. Wa tanqashi'a syiddah, dan kesulitan itu lenyap. Wa ma ahsanal ilma bi anna ma'al usri yusra, dan betapa baiknya ketika seorang wanita itu memiliki keyakinan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Wa anna na'im ad-dunyawiyah, sungguhnya kenikmatan duniawi, qad yasiru sahibuhu ilal ana'il ukhrawi, bisa saja mengantarkan pemiliknya kepada kesulitan kelak di akhirat. Rawah Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, wa qad asabahu ju'un yauman, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang lapar, fa'amida ila hajarin, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah batu, wa wada'ahu ala batni syarif, kemudian batu itu diikatkan pada perut Nabi SAW. Pada saat itu kemudian Nabi bersabda, ala rubba nafsin na'imatin fid dunya, ingatlah banyak sekali manusia yang mendapatkan kenikmatan, yang bernikmat-nikmat di dunia ini, tapi ja'iatun, kelak dia akan lapar, ariyatun, kelak dia akan telanjang. Kapan? Yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Ala rubba mukrimin li nafsi, ingatlah banyak orang memuliakan dirinya sendiri, wa huwa laha muhinun, padahal sebenarnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Ala rubba muhinin li nafsihi, ingatlah banyak juga orang yang seolah-olah menghinakan dirinya, tetapi wa huwa laha mukrim, sedangkan dia sesungguhnya sedang memuliakan dirinya. Wa min husni ishratil mar'ah, di antara pergaulan seorang istri kepada suaminya yang baik adalah antakuna barrotan bisaujiha, wanita itu ya baik kepada suaminya. Barroh itu artinya gemati. Gemati itu bahasa Jawa ya. Bahasa Arabnya barroh, bahasa Indonesianya gemati itu artinya apa ya? Ya gemati itu maksudnya adalah dia begitu perhatian kepada suaminya. Tuqaddimu haqqahu ala haqqiha, bahkan dia bisa mendahulukan haknya suaminya atas haknya dia. Wa haqqi qarabatiha, dan mendahulukan haknya suaminya atas hak-haknya kerabat-kerabatnya istri tersebut, kerabat-kerabatnya perempuan itu. Wa inna min ajmali anwa'il birri bihi, dan di antara kebaikan seorang wanita kepada suaminya, di antara yang terbaik ya, di antara kebaikan seorang istri kepada suaminya yang terbaik adalah ihsanaha ila ummihi, ya kebaikan seorang istri kepada ibunya suami, kepada mertua. Seorang istri ya berbuat baik kepada orang tua, ini termasuk
ajmali anwa'il bir, kebaikan, macam kebaikan yang paling baik. Wa taslimaha riyasatal manzil, dan menyerahkan kepada ibu mertua untuk menjadi riasah, menjadi kepala, begitu ya, kepala yang mengurusi rumah. Iktirafan bijamiliha, hal ini dilakukan dalam rangka mengakui kebaikannya, dalam rangka mengakui bahwa ibu mertua itu adalah orang yang baik. Wa syukran laha, dan dalam rangka berterima kasih kepada ibu mertua. Idz katsiran ma takunu hiya sabab fi zawaj ibniha minha, sebab bisa jadi ibu mertua itu adalah merupakan sebuah sebab yang menyebabkan dia laki-laki, dia perempuan itu menikah dengan suaminya itu. Wahyallati intaqadha zaujatan lahu, bisa jadi ya, ibu itulah sesungguhnya yang memilihkan seorang istri bagi anaknya yang tidak lain adalah sekarang sudah menjadi istrinya tersebut. Kaum muslimin, teman-temanku sekalian yang saya hormati rahimakumullah, barangkali itu pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan pada video atau pada kesempatan berikutnya berkaitan dengan persoalan ketika terjadi cekcok atau terjadi persoalan antara seorang ibu dengan istri kita, bagaimana sikap yang harus kita ambil. Itulah insyaallah kelanjutan yang akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.